Hola Mina! Setelah sebelumnya kita sudah membahas recap alur cerita dari Black Clover chapter 331. Di video kali ini saya akan membahas review, opini, dan beberapa teori yang berkembang dalam chapter 331 itu. Tapi bagi kalian penikmat animenya, konten ini sudah pasti mengandung spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Chapter 331 kali ini benar-benar menjadi pembuktian dari Yuki Tabata. Di mana di chapter sebelumnya, bahkan di arc Kerajaan Spade, Yuki Tabata mendapatkan banyak sekali kritik dari para fans Black Clover. Karena ceritanya dianggap tidak terlalu memuaskan, terutama untuk villain sekelas Lucifero. Tapi di chapter kali ini, akhirnya semuanya dibungkam oleh Yuki Tabata. Kita diberikan plot twist yang benar-benar twist sekali. Tapi walaupun begitu, sebenarnya plot ini sudah kita prediksi sebelumnya. Kita sudah memprediksi bahwa ibu kandung Yuno masih hidup. Astaroth adalah penguasa dunia bawah pengguna sihir waktu. Megicula bukan termasuk iblis pohon klipot. Dan Julius adalah saudara keempat Zogratis dengan iblisnya yaitu Astaroth. Fakta pertama yang terungkap adalah tentang ibu kandung Yuno yang masih hidup. Ini sebenarnya sudah ada petunjuknya di chapter-chapter sebelumnya. Dan saya pun pernah membuat teori ini di channel Animangatik dulu. Ayah Yuno atau Raja Lois telah dikonfirmasi mati ketika terjadi kudeta atau penyerangan oleh Darkrai. Kita bisa menyimpulkan bahwa Raja Lois benar-benar mati, karena kita memang ditunjukkan mayatnya di salah satu panel. Tapi untuk mayat Ratu Sil tidak pernah ditunjukkan sama sekali. Selain itu ada bukti lainnya, yaitu pada ucapan para pasukan perlawanan Kerajaan Spade. Saat itu mereka mengatakan bahwa Darkrai telah membunuh Raja Lois dan orang-orang di negaranya selama 17 tahun. Dari kalimat itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa Ratu Sil telah dibunuh juga. Yang mereka ucapkan hanya Raja Lois yang dibunuh. Para pasukan perlawanan berkata seperti itu karena sebenarnya mereka tahu bahwa Ratu Sil memang masih hidup. Dan kini terbukti, Ratu Sil benar-benar masih hidup. Ketika Yuno mengetahui ibunya masih hidup, Yuno sedikit acuh tak acuh. Dan ini sedikit aneh untuk pertemuan anak dan ibu yang telah lama tidak bertemu. Tapi bisa masuk akal juga, karena Yuno tidak memiliki ikatan dan kenangan dengan ibunya selama 17 tahun terakhir. Jadi Yuno merasa ibunya seperti orang asing. Dari sini kita bisa melihat sebuah persamaan lagi antara Asta dan Yuno. Ayah Yuno telah mati, tapi pada akhirnya dia masih memiliki ibu yang masih hidup. Sedangkan Asta ibunya telah mati. Tapi apakah Asta memiliki ayah yang masih hidup? Seharusnya iya. Dan jika itu benar, akan sangat mungkin berhubungan dengan Astaroth. Karena saya pribadi tidak bisa menyangkal banyak sekali bukti dan kecocokan yang mengarah kepada Astaroth. Dari nama saja sudah sangat mirip. Nama Asta sudah pasti diambil dari nama Astaroth. Dan sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa Asta dan Libe itu merupakan saudara kandung, bahkan mungkin saudara kembar, di mana Libe memiliki nama asli Roth. Ya, Asta dan Roth, dua saudara dari ayah yang bernama Astaroth. Saya ingin sedikit membahas tentang Grimoire yang Lucius miliki. Grimoire yang selama ini kita anggap aneh karena tidak memiliki sampul, ternyata itu salah. Lucius memang sengaja menyembunyikan sampul Grimoire miliknya. Kemungkinan menggunakan sihir transformasinya supaya identitas asli dirinya tidak terbongkar. Tapi menariknya, Grimoire Lucius itu memiliki simbol dua skop terbalik saling tumpang tindih. Jika kita mengacu kepada Grimoire normal penduduk Kerajaan Spade, simbol di sampul Grimoire mereka seharusnya hanya ada satu simbol skop saja, seperti Grimoire yang dimiliki Yuno. Tapi Lucius memiliki Grimoire dengan dua skop di sampulnya. Jelas ini Grimoire spesial. Mungkin jika diibaratkan dengan Grimoire Clover, Grimoire Lucius ini mirip atau setara dengan Grimoire Yuno atau Asta yang memiliki daun lebih banyak dari Grimoire biasanya. Lalu apa istimewanya? Dulu saya pernah mengatakan bahwa para iblis bisa menggunakan Grimoire Clover dengan syarat Grimoire itu berdaun 5. Dan saya sempat berteori bahwa mungkin saja di Kerajaan Spade pun ada cara bagi para iblis untuk bisa menggunakan Grimoire Spade. Dan syarat itu bisa saja hampir sejenis, di mana Grimoire yang bisa digunakan oleh iblis itu memiliki simbol skop lebih dari satu. Hal ini sama dengan Grimoire Clover, di mana Grimoire Clover berdaun lebih, yaitu Grimoire berdaun 5 yang bisa digunakan oleh iblis. Dan Grimoire Lucius dengan dua simbol skop inilah salah satu Grimoire yang bisa digunakan oleh iblis. Selain itu, ternyata simbol dua skop terbalik saling tumpang tindih ini ternyata memiliki arti juga di dunia nyata.
Simbol itu diberi nama upside down spade. Selain simbol upside down spade, ada juga simbol right upside yang memiliki arti kematian. Jika seperti itu, berarti simbol upside down spade ini mengandung arti yang berlawanan dari right upside spade. Dan itu adalah kelahiran kembali, pembaruan, dan kebangkitan. Selain itu, jika kita perhatikan secara detail, simbol dua skop terbalik itu terlihat seperti gabungan dari 4 simbol kerajaan di dunia Black Clover, yaitu simbol heart, spade, diamond, dan clover. Jika itu benar, maka Grimoire milik Lucius ini benar-benar sangat spesial. Dan mungkin saja Grimoire itu merupakan Grimoire pertama di dunia. Sebelum Grimoire itu terpecah menjadi 4 Grimoire yang berbeda dan diklasifikasikan menjadi 4 kerajaan yang berbeda. Kita juga tahu bahwa saat Grimoire terbuka, maka mantra sihir si pengguna sedang aktif. Dan kita tahu sepanjang cerita Black Clover, Grimoire Julius atau Lucius ini selalu terbuka. Itu artinya sepanjang waktu dia sedang mengaktifkan mantra sihirnya. Dan di akhir chapter kemarin, Lucius menutup Grimoire-nya hingga terlihat sampul depannya. Lalu mengatakan, waktunya sudah habis. Itu artinya mantra sihir dia sudah habis dan berakhir. Dia pun langsung berubah menjadi sosok Lucius Geogratis. Tapi kita masih belum tahu mantra apa sebenarnya yang dia aktifkan itu. Masih belum ada petunjuk jelas, atau mungkin saja saya masih belum menyadari petunjuknya. Kemudian kalian pasti penasaran sihir apa yang dimiliki oleh Lucius Geogratis ini. Sihir waktu sendiri sudah jelas bukan milik Lucius, itu adalah sihir milik Astaroth, iblisnya. Jika kita melihat sihir-sihir keluarga Zogratis lainnya, sihir mereka selalu berhubungan dengan organ tubuh manusia. Dante dengan sihir sel tubuh, Vanica dengan sihir darah, Zenon dengan sihir tulang, dan dari ketiga organ itu ada satu organ yang hilang dalam pembentukan tubuh manusia, yaitu organ yang mengontrol semuanya. Dia adalah otak. Jadi Lucius ini bisa saja memiliki sihir otak atau pikiran yang bisa menyempurnakan dan mengontrol semuanya. Kita tahu Lucius ini bercita-cita ingin menciptakan Undying Bodies atau tubuh abadi. Dan dia pernah mengatakan dengan kekuatan keluarga Zogratis, dia bisa mewujudkan itu semua. Artinya sihir keluarga Zogratis menjadi pendukung untuk membuat tubuh abadi dengan tulang, darah, sel tubuh, dan otak atau pikiran. Ada yang mengatakan bahwa Damnatio tumbang karena kekuatan sihir otak atau pikiran Lucius, tapi itu ternyata salah. Kita masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika kalian perhatikan ketika Lucius menyentuh kepala Damnatio, dia benar-benar terlihat seperti menjeda waktu. Awalnya saya pikir dia memang menggunakan sihir pikirannya atau apapun untuk membuatnya tidak sadarkan diri, karena dia menyentuh bagian kepala atau otak yang menjadi pusat kesadaran manusia. Tapi setelah memperhatikan gelembung efek, di sana tertulis pause atau jeda. Jadi jelas sekali saat ini dia menggunakan sihir waktunya. Selama ini kita tidak pernah diperlihatkan sihir waktu bisa menjeda seseorang secara langsung. Ini benar-benar sihir yang sangat kuat. Seseorang bisa dijeda begitu saja dengan mudah. Arti menjeda di sini bisa saja seluruh sistem di tubuhnya akan berhenti sesaat. Tapi kita tahu jika sistem di tubuh kita tidak berjalan dalam waktu lama, maka akan bisa mengakibatkan kematian. Dan bisa jadi di sini Damnatio benar-benar telah mati. Perihal masalah jeda dan waktu ini, saya baru menyadari kenapa Yuki Tabata selalu menampilkan waktu di Menara Jam saat pertarungan di Kerajaan Spade. Pasti ada alasan di balik itu semua. Di beberapa chapter Menara Jam yang ditampilkan itu menunjukkan waktu maju dan mundur. Misalkan di chapter 274, waktu menunjukkan pukul 6:36 menit. Lalu di chapter 284, waktu menunjukkan pukul 6:45 menit. Tapi anehnya di chapter 289, waktu kembali menunjukkan pukul 6:36 menit. Dan itu terus berulang. Ini menimbulkan sebuah teori konspirasi di mana Julius atau Lucius terus memutar waktu untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pertempuran melawan ras iblis dan Lucifero ini. Jika memang terjadi seperti itu, mungkin saja sebenarnya banyak kematian dan korban jiwa yang terjadi. Asta dan yang lainnya bisa saja mati berkali-kali, dan dia selalu kalah dari Lucifero dalam pertempurannya, hingga Julius berkali-kali memundurkan waktu untuk mendapatkan momen di mana mereka bisa menang, dan Lucius bisa mendapatkan jantung Lucifero. Ini jugalah yang menjadi jawaban kita selama ini kenapa di pertempuran sehebat itu, di mana mereka melawan ras terkuat yaitu ras iblis, tapi di sana sama sekali tidak ada yang menjadi korban, atau tidak ada kematian satupun dari kubu manusia. Jika dipikirkan secara logika, itu benar-benar sangat aneh dan tidak normal. Bahkan hal itu menjadi kritik tajam dari seluruh fans Black Clover di dunia. Tapi sekarang dengan adanya teori ini mungkin terjawab sudah. Sebenarnya mungkin saja banyak kematian yang terjadi, tapi semuanya dikendalikan oleh Lucius dengan memutarbalikkan waktu. Tapi mungkin saja ini merupakan kesalahan atau error dalam penggambaran detail. Tapi menurut saya mana mungkin sekelas Yuki Tabata mengabaikan hal itu. Ditambah kita terlalu sering diperlihatkan menara jam itu yang menunjukkan waktu. Mana mungkin Yuki Tabata tidak menyadarinya, kecuali memang disengaja dibuat seperti itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Julius atau Lucius ini memang menjadi dalang atau sutradara dalam invasi Kerajaan Spade. Kerajaan Spade ini hanya dijadikan sebagai panggung bagi dia untuk mencuri jantung Lucifero, dan Asta menjadi aktor protagonis utama yang Lucius manfaatkan, sedangkan Lucifero menjadi target utamanya.
Itulah yang menjadi alasan kenapa Adrammelek tidak mau ikut campur, karena dia sudah tahu semuanya telah disetting seperti itu. Kita selama ini selalu menyebutkan bahwa Adrammelek melihat pertempuran Asta dan kawan-kawan melawan Lucifero itu seperti sedang menonton pertunjukan. Dan ternyata secara harfiah, Adrammelek benar-benar sedang menonton pertunjukan hasil karya sutradara Lucius. Tapi tidak hanya saat invasi kerajaan Spade saja, Lucius telah merencanakan ini belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Dia telah menjadikan Asta sebagai aktor utama sejak dia dilahirkan, di mana Lucius ini yang memberitahu Licita bahwa akan ada anak iblis datang, lalu Lucifero akan mengincarnya, sehingga Licita dengan terpaksa menitipkan Asta di gereja. Lalu orang yang memberi Grimoire berdaun 5 kepada Licita bisa jadi memang benar Lucius, dan dia atau bawahannya yang membawa Grimoire berdaun 5 itu ke Menara Grimoire. Hal itu pun termasuk rencana besarnya, di mana Grimoire itu akan Lucius tujukan untuk kelak digunakan Asta. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini, kenapa Julius terlihat sangat baik sepanjang cerita, tapi kenapa dia pun merasakan perasaan aneh dan terlihat ketakutan saat dia akan berubah menjadi sosok Lucius? Saya ada dua teori yang masih mentah. Pertama, saya pikir Julius itu sosok yang diciptakan oleh Lucius untuk melaksanakan rencananya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian ketika rencana itu selesai, waktu bagi sosok Julius ini akan habis, dan Lucius pun akan muncul. Itu sebabnya dia mengatakan waktu telah habis di akhir chapter kemarin. Atau teori kedua, Julius itu memang sosok Lucius, tapi untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuannya tanpa dicurigai, dia menghapus ingatannya sendiri. Bisa saja oleh sihirnya sendiri, atau dia dibantu oleh Mark yang ternyata kita tahu dia memiliki sihir pikiran yang bisa memanipulasi pikiran. Bisa saja Mark ini merupakan pengkhianat juga dan memang kaki tangan yang sebenarnya. Lucius memanipulasi pikirannya dan membuat dirinya menjadi sosok Julius, di mana dia akan melupakan jati dirinya sebagai sosok Lucius. Ini jugalah yang menjadi alasan kenapa di beberapa panel Julius terlihat seperti sosok yang mempertanyakan jati dirinya sendiri. Siapa dia dan kenapa dia memiliki sihir waktu? Sejauh ini pun kita tidak pernah ditunjukkan asal-usul Julius. Kita tidak pernah tahu siapa orang tua dia dan berasal dari keluarga apa dia. Ini menjelaskan ada yang tidak beres dari sosok Julius. Sosok Lucius yang menghapus ingatannya sendiri ini sama persis seperti sosok Yagami Raito atau Kira dalam series Death Note. Saat itu Kira dengan sengaja menghapus ingatannya sendiri untuk membantu para polisi menemukan pembunuh berantai yang ternyata itu adalah dirinya sendiri. Dia sengaja menghilangkan beberapa ingatan terutama tentang jati diri dia sebagai Kira. Tujuannya untuk menghilangkan kecurigaan orang lain yang menuduh dia sebagai Kira. Dengan masuknya dia ke dalam sarang musuh, jelas akan mengurangi kecurigaan. Ditambah jika hanya dengan menyembunyikan fakta bahwa dia bukanlah Kira dengan cara berbohong, jelas itu akan mudah terbongkar. Maka dari itu dia menghapus ingatannya tentang jati diri dia sebagai Kira sang pembunuh berantai. Dan ingatannya itu akan kembali setelah syarat tertentu terpenuhi. Dalam kasus Kira, dia akan mendapatkan ingatannya kembali saat dia menyentuh Death Note atau buku yang dia gunakan untuk membunuh. Dan inilah yang sepertinya dilakukan Lucius. Dia menghapus ingatan jati dirinya sebagai Lucius sehingga dia bisa masuk ke sarang musuh tanpa dicurigai. Lalu pertanyaannya, jika dia kehilangan ingatan, kenapa dia bisa menjalankan semua rencananya saat menjadi kaisar sihir? Bisa dikatakan dia hanya menghapus ingatannya sebagai sosok Lucius dan menanamkan ingatan baru bahwa dia seorang Julius. Itu artinya dia masih mengetahui semua informasi dan pengetahuan yang Lucius ketahui. Sementara untuk rencananya sendiri sudah disetting sejak awal sebelum dia menghapus ingatannya. Sehingga ketika dia sudah menjadi Julius, dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Julius hingga tujuannya tercapai. Ditambah dia pun sepertinya dibantu oleh kaki tangannya yang lain yang sepertinya itu Mark. Lalu kenapa tiba-tiba Julius bisa ingat dan kembali menjadi sosok Lucius? Sama seperti Kira tadi, di mana ada syarat yang harus dipenuhi supaya ingatannya bisa kembali. Saya punya dua kemungkinan tentang syarat itu. Pertama, ingatannya akan kembali ketika ada seseorang yang sudah mencurigai dia dan akan membuat rahasianya terbongkar. Dalam kasus ini Damnatiola yang sudah mencurigai dia, sehingga dia langsung mendapatkan ingatannya kembali dan berubah menjadi sosok Lucius. Ketika Julius merasakan perasaan aneh, itu artinya seseorang sudah mulai menguak rahasia dia, dan hal itu jelas ketika Damnatio mulai meneliti semuanya. Kemungkinan kedua, ingatan dia akan kembali ketika semua hal yang mendukung atau dibutuhkan untuk menjalankan rencana besarnya sudah terpenuhi atau siap. Dalam kasus ini ketika jantung Lucifero sudah didapatkan, dia kembali mendapatkan ingatan dan berubah kembali menjadi sosok Lucius. Tapi ini masih sekedar teori mentah yang buktinya masih belum kuat. Saya akan mencoba mencari bukti-bukti lainnya. Apakah itu mendukung teori ini atau justru membantahnya? Sehingga bisa saja kita menemukan teori baru yang lebih masuk akal. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan Black Clover chapter 331 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing.
Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.